Wabarakatuh. Belum direkam. Ya. Siapa dulu Pak? Pak Jujur dari sini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus ini dulu nggak? Bukan. Iya. Saya. Lapor dulu. Nunduk dulu. Di sini aja deh. Nggak apa-apa Pak. Ya sini belum dibawa ya. Pak RT ya? RT tadi masih Bu. Pak RT udah datang. Ada Baru baru pulang Pak. Waalaikumsalam. Pak. Mbak sini Mbak. Sana Pak, bagian tulis ya. Iya. Oh siap. Siap boleh. Siap. Dua aja Ki. Asilannya. Dua. Yang lain nggak diajak. Jangan nyontek. Oke ya, kayak jangan gitu ya. Tiap hari dulu berarti. Oh, kayaknya udah hafal deh. Luar kepala, dari luar kepala. 80 ayat ya. Ada tendanya. Wah. Bungkus dengan tenda. Tenda di seberang. Pak Iwan lagi ada tamu. Lagi ada tamu. Ada tamu. Pakai segala. Bagus. Terus Masuk TV. Era digital. Internasional udah. Lagi sarungan. Pak Haji, Pak Rifki tadi Siapa? udah dibilang. Pak Rifki, Udah Pak dibilangin. itu, Pak Udah. Fahmi udah Apa Udah katanya? dua-duanya. Siap. Iya, Malam ya. termalu. iya. Ya, ini juga ya sih kan. Oh iya. Udah. Sekarang udah ya. Bapak Faisal katanya mau matahari udah tinggal nyabut tuh. Gimana? Dia belum bisa udah dulu. Dari ngomong kan. Besok deh. Udah Cabut dibilangin. aja, ada Cabut aja ini, tuh yang di apa? Kramat Jati. Waalaikumsalam. Udah Pak, udah Pak. Wah, ini kok nggak datang-datang nih. Tadi Mereka tadi Pak RT tinggal kemana ya? Touring. Sini. Barang Pak Ustadz di sini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di pengajian rutin RT 5. Semoga langkah Bapak ke sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil kita menunggu Pak Ustadz, kita awali pengajian kita ini dengan Ummul Quran. Kita sama-sama memohon kepada Allah dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, juga kita dijauhkan dari segala hal yang membahayakan diri kita, keluarga, dan lingkungan kita, khususnya Pak Dede dan keluarga yang kebetulan malam ini pengajian bulanan ini ada di rumah Pak Dede, dan juga Pak Dede dan keluarga telah mengadakan acara pernikahan Pak Dede ya, anaknya yang pertama Pak Dede. Siapa Pak namanya Pak? Siti Nurjanah sama Muhammad Lutfiadi. Siti Ya, Nurjanah. Siti Nurjana dan Muhammad Muhammad Lutfi. Lutfi. Muhammad Lutfi. Semoga menjadi keluarga yang mawaddah warahmah dan nanti dikaruniai anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah niatin soleha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz ya. Iya, lagi begini salah. Iya. Bawa nggak tahu. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini Pak Ustadz, kebetulan Alhamdulillah di RT 5 kita sama-sama belajar mengadakan rutin setiap bulannya Pak. Kita sih sini biasanya ngadain ngaji Yasin Pak, baca Yasin, terus baca kulhu, baca Qur'an Falaq, lalu Nas. Nanti setelah pembacaan Yasin ini dimohon Pak Ustadz untuk memberikan nasihatnya buat kita terkait kita akan menghadapi bulan Ramadan ini. Dan juga nih Pak Dede kemarin ada acara itu Pak, menikahkan anaknya. Udah menikahkan. Udah. Di hari apa Pak Dede? Tanggal 21 hari Minggu. Hari Minggu yang lalu. Jadi nanti kita mohon doanya juga Pak Ustadz lanjut untuk membacakan doanya. Untuk acara selanjutnya pembacaan Yasin akan dipimpin oleh Pak RT kita. Waktu dan tempat Pak RT kami persilakan. Mari kita membaca Yasin seperti biasa. Untuk kali ini mungkin lebih khusus kita hadiahkan untuk keluarga Pak Dede yang kemarin alhamdulillah telah menikahkan anaknya. Semoga beruntungan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilan
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يسجدون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan Yasin. Selanjutnya tausiah ditutup doa oleh Pak Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Ketua RT kita, RT Pak Samsul, Ketua hormati Tuan Rumah Pak Dede, dan juga sepupu kita Pak Tarno, ada Pak Pri dan semua jamaah Bapak yang hadir pada pengajian bulanan. Alhamdulillah, tentunya pertama dan yang paling utama kita harus senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di kita rutin bulanan partai ya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kita terbiasa berkumpul dengan orang-orang baik, mudah-mudahan juga nanti di akhirat dikurungkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak nanti kita di sana insya Allah bisa saling memberikan syafaat. Kalau misalnya antara kita ada yang duluan ke surga, Pak Tarno ya, tolong carikan saya kalau nggak ada gitu. Kita dicatat nih pengajian hari ini malam ini tanggal 3 April ya, 2021. Di mana di Pak Dede? Oh nggak ada ya Allah ya. Kita mencari teman kita yang nggak hadir malam hari ini. Inilah pentingnya kita berkumpul, bergaul dengan orang soleh, insya Allah bisa saling berikan syafaat di akhirat nanti. Selawat assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dengan syariatnya sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, jadi malam hari ini kita sekarang sudah berada di hari yang ke-21 bulan Sya'ban. Artinya insya Allah 9 hari lagi kita akan bertemu dengan syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, syahrul taqwa, syahrul maghfirah, syahrul Quran, dan banyak lagi nama-nama sebutan yang Allah berikan kepada keutamaan bulan Ramadan. Tentunya jamaah sekalian, kita berharap kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tinggal 9 hari lagi. Karena kita dari bulan Rajab sudah diajarkan doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berharap-harap agar kita bertemu dengan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Jemaah sekalian, tentunya kita sudah mafhum bersama ya terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan yang begitu agung yang dinantikan kehadirannya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berharap waktu itu. Ya, kita nggak sampai karena 3 bulan sebelum Ramadan diajarkan doa. Kenapa? Karena saking berharapnya, saking mengetahui keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Nah, kita semua teman-teman sekalian, kalau kita mengetahui keutamaan Ramadan terkait dengan syahrul taqwa, bulan penerbangan akhirnya orang takwa, syahrul maghfirah, dengan Ramadan insyaallah akan diampuni dosanya, bahkan juga kita akan mendapatkan surganya Allah. Maka kita semua berharap mempersiapkan diri terkait dengan apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat mungkin jamaah sekalian sering mendengar di acara televisi, mungkin juga di radio atau mungkin di khotbah Jumat, sering kita menyimak terkait dengan materi tartib Ramadan itu persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya ini sama ya, itu mempersiapkan diri ya, bagaimana kiat-kiat atau apa-apa yang kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, pertama yang harus kita persiapkan terkait dengan Ramadan, pertanda kita menyambut gembira ya. Senang gitu kan, walaupun suasana kita masih kondisi Covid ya, tapi aura kita, kesana kita jangan gara-gara balik kemudian kita kemudian lemah gitu. Kenapa kita harus bersyukur ya, walaupun ada musuh tetap kita masih di dalam kesehatan. Dan kita harus meyakini musibah ini terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah yang Allah tetapkan sebelum kita ada di dunia ini gitu. Sehingga kita ridho dengan segala ketetapan Allah, termasuk wabah pandemi yang masih menimpa bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan doa kita ya Allah segera angkat wabah corona yang masih menimpa ini. Dan alhamdulillah warga Kalima kayaknya nggak ada ya Pak RT ya yang terkena indikasi ya. RT 15 lumayan ada, RT 16 sudah ada. Itu semua takdir Allah. Kalau kita sudah mengadakan prokes, tapi kalau ternyata jadi terjadilah. Ini nggak prokes ngaji kita ya. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya. Gitu. Karena kan kita yang dituntut adalah ikhtiar kita. Kalau terjadi ya udah takdir. Baik kembali sekalian. Jadi yang pertama kita harus menyambut dengan gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ya tentunya banyak ekspresi yang kita lakukan menyambut Ramadan. Sama hanya kita mau kedatangan tamu ya Pak Dede nih, siapin tikar, bersih-bersih, sapu-sapu, itu hal yang wajar. Ya harus kita persiapkan. Ya secara lahiriahnya seperti itu, secara batinnya hati kita. Apalagi kita menyambut Ramadan, tentunya harus persiapkan juga rumah yang barangkali agak kumel-kumel. Silakan kalau punya dana dicet-cetin gitu ya. Atau bapaknya ditempelin ya tulisan marhaban ya Ramadan sebagai bentuk kecintaan kita menyambut Ramadan. Paling kan nuansanya berbeda lah gitu kan. Ya semampu kita tentunya sebagai bentuk tadi secara doa syariahnya, oh kita senang ternyata Ramadan. Ya walaupun tadi dalam kondisi ada pandemi, mungkin juga secara ekonomi kita semua terdampak semua ya. Penghasilan kita berkurang, utang makin ada yang punya utang, belum ada yang punya utang semua terlima partainya. Amin. Ya, tapi tetap kembali kita harus menyambut dengan gembira. Ya. Kemudian jemaah yang Allah, persiapan yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dengan cara apa? Kita di bulan Sya'ban ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sekali lagi kita adalah manusia ya. Yang kata Nabi sudah mengingatkan ya, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap Bani Adam itu pasti punya dosa, punya salah, kata Nabi. Sebaik-baik orang berdosa maka bertaubatlah, beristighfar kepada Allah. Jadi kita adalah manusia keturunan Nabi Adam. Yang ternyata dalam sejarah Nabi Adam itu adalah dulu tidak pernah melakukan penyimpangan, pelanggaran. Itu ketika itu Allah menguji Nabi Adam jangan mendekati buah khuldi kan. Kemudian ya karena tergoda rujukan dari setan, rupanya apa? Tergoda juga akhirnya ya mendekati buah khuldi dan kemudian diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelanggaran pertama dilakukan oleh manusia itu bagi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Adam segera bertobat, sadar gitu kan. Ketika melanggar larangan Allah, dia langsung berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam segera sadar dirinya, wah ternyata saya telah melanggar ya larangan Allah. Rabbana dzalamna, ya Allah, aku telah mendolimi diri kami, ya anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah mohonlah ampun ya atas kekhilapan kami. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni kami maka betul orang yang rugi. Tidak ada segera sadar jelas sekali. Beda dengan iblis. Iblis ketika diperintah sujud kepada Adam tidak mau, sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk kelompok yang kafir kepada perintah Allah. Makanya kalau ada orang tidak mau bertobat, istighfar, sama seperti apa tadi? Iblis, sombong. Jadi kita kalau mengaku keturunan tadi kita sadar kita banyak khilaf, ya, banyak salah. Memang kita berumah tangga, khilaf dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, ya. Kita kan kumpulan manusia kan, bukan malaikat, pasti punya salah, menyinggung perasaan tetangga, baik dengan perbuatan, ya, dengan ucapan, itu hal manusia. Tapi tadi kembali kita ya ada peluang untuk bertobat. Tadi jadi hablum minallah dengan bertobat kepada Allah, pada istighfar ya sebanyak-banyaknya. Apalagi kemarin di malam susah, pada ada riwayat mengatakan dalam riwayat dari Nasai, ketika pertengahan susah maka Allah ghufurlahu ya jami'il makhluk, Allah akan mengampuni salah khalqihi ya, di khalqihi illal musyrik wal musahhin. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang masih bermusuh-musuhan itu dia diampuni oleh Allah. Itu kata Nabi. Makanya di dalam sahabat ini kita tadi harus menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita punya keyakinan ya, atau menduakan Allah, masih percaya dengan paranormal, jimat gitu kan ya, itu syirik, itu nggak boleh ya. Masih nanya sama orang pintar biasanya, pintar dan makan dukun biasanya kan kalau gitu ya, itu nggak boleh. Kita serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita masih percaya dengan kekuatan sihir itu musyrik itu Pak, itu nggak diampuni sama Allah. Dan yang kedua adalah musyahid, orang masih marah-marahan mungkin antar keluarga, tetangga, ini tidak diambil oleh Allah. Maka dibilang sahabat ini, yuk kita semua saling maafkan PRT gitu kan. Tadi hablum minallahnya dan juga hablum minan nas tadi, menjaga hubungan baik dengan manusia, saling bermaaf-maafan gitu kan. Kalau kita lihat di WA grup banyak kan ucapan saling maafkan itu boleh, karena kita harus saling maafkan. Sehingga masuk bulan Ramadan, insya Allah secara hablum minallah kita clear, hablum minan nas sudah clear, tidak ada masalah. Ya, yang penting kita ngaji gini, insya Allah ya, sampai kita ya melaksanakan kewajiban untuk ngaji, belajar, juga tadi saling memaafkan di antara kita. Nah, yang nggak hadir, ya yang hadir menyampaikan yang tidak hadir, gitu kan. Sehingga ada waktu 8 hari lagi, mudah-mudahan kita semua terbebas kesalahan di antara kita. Ya. Cuma bedanya kalau salah dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Ya. Kalau utang itu harus dibayar PRT ya, kan? Nggak bisa dengan minta maaf doang.
ya, kecuali dia mengikhlaskan ya, atau janji atau itu selesaikan ya. Jadi yang kedua ya, yang kita persialah menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hablum minanas harus kita jaga ya. Tadi sehingga tadi kita semua sudah clear, sudah bersih ya ketika menjelang bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Allah. Kemudian persiapan yang tak kalah pentingnya yang harus kita siapkan nih bulan Sya'ban. Sekarang tinggal sekali lagi 9 hari lagi. Yaitu adalah al-ilmu ya, atau bahasa kitanya fiqh siyam atau fiqh Ramadan gitu. Ini penting gitu. Kenapa penting? Karena dalam Islam itu sebelum beramal harus berilmu dulu. Maka ada ungkapan, ada kumpulan hadis dari hadis Bukhari ya. Jadi beliau menyampaikan ya al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum berucap dan beramal gitu. Atau ada mengatakan ya al ilmu qabla al amal. Ilmu dulu baru beramal gitu. Karena ternyata dalam memasuki bulan Ramadan nanti Nabi pernah menyampaikan sebuah hadisnya itu. Rubba sha'im laisa lahu min syami'il juk wal aqs. Wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamil sahar. Ini sebuah peringatan dari Nabi. Nanti kata Nabi betapa banyak orang di bulan Ramadan dia puasa, tapi nggak makan apa-apa dan puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Begitu juga banyak orang yang qiyam Ramadan, sholat tarawih misalnya, tapi dia tidak dapat apa-apa dari qiyamnya kecuali hanya begadang, kalah. Ini menunjukkan ya betapa banyak nanti orang yang amal tapi nggak punya ilmu, sehingga tadi sia-sia amalnya. Ini yang harus kita hindari. Makanya tadi ya kita sekarang sebelum Ramadan silakan Bapak jamaah buka terkait dengan persiapan ilmu yang kita miliki sebelum masuk ke Ramadan. Belum terlambat ya kan? Masih ada waktu berapa hari lagi tadi? 9. Karena insya Allah tanggal 13 April ya. Mudah-mudahan tahun ini sepakat antara Ormas NU Muhammadiyah besar ya. Insya Allah hari Selasanya tanggal 12 ya akan sidang isbat ya dari Kemenang itu. Jadi jauh sekalian, jadi persiapan yang tak kalah pentingnya adalah tadi yaitu ilmu. Nih, karena jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Maka Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul." Jadi Allah mengancam, janganlah kamu melakukan satu tanpa dasar dengan ilmu. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaran kata Nabi, kata Allah. Inna sam'a ya, wal basara ya, dan juga penglihatan, wal fu'ada dan hati ya, akal ya. Semuanya kata Allah akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi properti yang Allah berikan kepada kita untuk belajar paling ringan adalah pendengaran. Kalau kita punya anak kecil dari bayi kan belum bisa ngomong, hanya bisa dengerin doang bayi, dengerin baca Quran, dengerin ngomong lama bisa ya. Dan yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga akal. Itu adalah 3 hal yang Allah berikan kepada kita untuk belajar. Kita baca Quran dengan basar ya, dengan mata ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita harus persiapkan ilmu dari sekarang terkait dengan fiqh siyam, fiqh Ramadan ya. Jangan sampai tadi kita masuk ke Ramadan nggak punya ilmunya, puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Padahal nanti puasa itu bukan sekedar hanya menahan lapar haus, tapi menahan pandangan kita dari memandang yang tidak halal gitu kan. Pendengaran kita jaga jangan mendengarkan yang tidak halal gitu kan. Hati kita juga perasaan kita harus jaga. Nah tentunya itu semua kalau kita punya ilmunya kita bisa menahan diri gitu.
Ini terutama yang masih naik kereta di kendaraan umum itu kan kita bercampur dengan laki perempuan karena ya itu berat, itu tantangan kita lagi puasa ya. Banyak perempuan yang dia nutup aurat. Coba kalau kita nggak bisa melihat pandangan lagi puasa ngeliatin perempuan yang bukan mahrimnya, itu bisa berguguran ya. Apa bertambah dosa kita dan pahalanya nggak ada. Apalagi sekarang di era digital nih, ini HP ini sumber bencana juga kalau kita tidak punya iman yang menyortir gitu kan. Kenapa? Banyak iklan-iklan yang menyebutkan terkait dengan masalah tadi wanita dan sebagainya. Jadi yang bisa membedakan kita iman kita. Makanya panggilan puasa pun juga banyak Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan itu harfun nidanya ya. Ini kalau orang yang balaghah ahli bahasa itu, kalau ada kalimat banyak itu panggilan yang sempurna gitu. Kenapa? Harfun idza qari lil tawassut wa lil ba'id. Jadi panggil Allah kepada hal-hal yang dekat, yang sedang, yang jauh pun dengan iya gitu. Ini menunjukkan panggilan yang sempurna gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini dalam Al-Quran itu panggilan beriman itu kurang lebih 150 ayat yang menyeru kepada panggilan beriman. Nah di sini ternyata aja sekalian, panggilan orang beriman, orang yang telah beriman itu Allah memanggilnya secara umum. Bisa laki, perempuan, ya, kaya, miskin, anak-anak, dewasa, tua, semuanya yang merasa beriman pasti terpanggil gitu, tanpa pengecualian. Gitu. Maka nanti yang puasa ini adalah Allah menyerunya ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa telah beriman gitu. Makanya kalau orang nggak beriman nggak terpanggil gitu. Dan tadi panggilnya umum, ya tidak hanya untuk orang kaya, tidak. Orang yang ganteng, yang jelek, cantik, semuanya harus yang punya iman terpanggil oleh panggilan Allah. Apa panggilannya Allah tadi? Kutiba alaikumusiyam. Telah Allah perintahkan, Allah wajibkan kutiba itu. Apa? Kepada adalah asyam, puasa. Nah ini kalau kita bicara puasa itu kan merupakan al-imsak, menahan ya asyam. Ya apa? Menahan dari makan dan minum. Ya kalau kita suami istri menahan dari bersetubuh ya dengan istri kita ya. Atau yang lain batalkan puasa dari mana? Dari fajar sampai tenggelam matahari. Ma'aniyah tidak dengannya. Ini harus kita perhatikan ya. Jadi kembali sekalian, panggilan puasa juga tadi adalah panggilannya hanya orang yang beriman saja. Bukan kepada ya ayuhan nas, bukan Allah menyuruh kepada manusia, tapi Allah hanya memanggil bagi hamba yang khusus yang beriman, sehingga nanti yang beriman akan terpanggil ya panggilan Allah tersebut. Maka jangan heran ya sekalian, kalau di bulan Ramadan biasanya kalau pertama orang semangat ibadah ya masjid-masjid penuh, puasa kelihatan auranya gitu. Nanti seminggu kedua, wah udah mulai nih oleng gitu kan. Hati-hati tuh, terutama lingkungan kita nih, perhatikan. Ya, kenapa nanti kalau kita mohon maaf ya di bulan Ramadan berbuka tanpa uzur syar'i itu gak bisa dikodok kalau orang sehat. Walaupun puasa sepanjang tahun, kecuali orang-orang tertentu, orang yang hamil, menyusui, orang tua renta yang udah mungkin diharapkan untuk berpuasa yang penyakit menaun, musafir itu uzur boleh nggak berpuasa. Tapi orang yang mungkin memang sehat seger, buger, hati-hati itu nggak bisa dikodok puasa yang ditinggalkan gara-gara ada uzur syar'i. Walaupun puasa sepanjang tahun maka diingatkan. Kalau perempuan ada menstruasi nggak apa-apa ya. Jadi kembali sekalian,
Inilah pentingnya kita memahami fiqh Syam ini. Jadi jangan sampai kita hanya bulan Ramadan tadi ya kita beramal nggak punya ilmu ya. Khawatir tadi kata Nabi puasanya zom nggak dapat pahala. Jangan takwa pahala pun nggak dapat. Padahal target dari ibadah Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Targetnya adalah yang Allah harapkan dari hamba yang melakukan ibadah sunat la'alakum tattaqun. Kenapa takwa gitu kan? Karena takwa itu merupakan mustawa paling tinggi yang dimiliki oleh orang yang beriman. Gitu. Kenapa dengan takwa kita setiap Jumat ini terutama jamaah bahkan diwasiatkan takwa oleh khatib. Gitu. Kenapa? Kalau begitu mulianya takwa yang ada yang harus kita pahami buah dari takwa. Ya, la'alakum muflihun. Kalau orang yang bertakwa akan berikan kemenangan, kebahagiaan. Bahkan takwa itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji ya, siapa yang bertakwa kepada Allah ya, Allah akan berikan jalan kemudahan dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang terduga. Ini takwa aja maksudnya. Jadi kalau kita bicara ini, yuk kita introspeksi nih. Kalau kita hidupnya ruwet banget gitu ya Satria, siapapun yang antara kita, yuk kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita kurang dekat dengan Allah, kurang takwa kepada Allah, sehingga masalah bertubi-tubi ya, menimpa kita. Nah tadi kita minta sama Allah, ya, cari solusi tadi. Ya, atau tadi ya. Jadi orang yang bertakwa itu tadi Allah akan berikan jalan solusi keluar. Ya ja'alahu makhraja gitu. Dan yang kedua tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan pintu rezeki dari mana tempat tak terduga. Ini buah orang yang takwa. Jadi pintu rezeki itu kan banyak sama sekalian ya, dari dengan kita berdagang, bekerja ya, apalagi misalnya jasa, banyak pintu rezeki. Tapi yang paling tinggi adalah pintu rezeki dari takwa. Ya. Betul. Lima datangnya itu kan. Ada aja rezekinya itu kan. Ini yang kita harapkan gitu kan. Nah, takwa juga jaminan Allah kan. Walau anal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sudah berjanji kalau sekiranya penduduk bumi beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakah. Allah akan buat bentuk keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Nah tadi kita harus yakin dengan ayat ini. Jadi kalau misalnya orang Blok O pengen mendapatkan keberkahan hidupnya, maka kita harus menciptakan diri kita, istri anak kita jadi anak-anak yang bertakwa. Insya Allah akan berkah. Tinggal di Blok O ini nyaman, tentram, rukun, warganya ya partai ya. Kunci takwa. Dia kalau bukan bertakwa musuh-musuhan dulu. Apalagi di komplek kan persenan ketat ya. Tetangga pada bangun, wah panas kita. Ini mobil baru, waduh. Kalau kita nggak punya nilai takwa, wah nggak tenang hidup di komplek. Dia kalau orang bertakwa saling mendoakan. Nah kita bisa bangun, alhamdulillah ya Allah, benar-benar menjadi berkah gitu kan. Punya mobil, punya apapun seperti itu, kita doakan, saling mendoakan. Kenapa? Karena ada nilai takwa, hatinya bersih. Tapi orang bertakwa hasad dulu hatinya. Ya, dia tidak apa SMS seperti. Tidak senang lihat orang senang ya. Susah ada bahasa itu. Nah kalau orang yang takwa mah ya hidup itu nikmati aja, doakan terus saudara kita ya, yang punya masalah semoga Allah angkat masalahnya, bantu yang punya utang semoga Allah mudahkan dia utangnya, yang sakit biar sembuh. Itu enak kalau orang yang baik itu begitu, saling mendoakan. Bahkan malah jangan nyumai pasain lo walak. Naudzubillah, itu orang yang hasad. Nah kembali tadi ya,
Jadi kata Allah tadi, kalau kita ini orangnya pada beriman bertakwa, Allah akan jamin bahwa itu keberkahan dari langit dan bumi. Apa contoh berkah tadi? Kalau hujan jadi bermanfaat, nggak banjir, itu berkah. Tanamannya jadi subur. Tapi kalau nggak berkah apa? Jadi banjir, tanaman pada mati atau longsor, itu nggak berkah. Nah, termasuk tadi tumbuh-tumbuhan kalau berkah, tanaman jadi panennya bagus, hasilnya itu berkah. Nah, kalau di suatu negeri tadi banyak tanaman gagal panen, banjir, indikasinya adalah orang-orangnya banyak kufur kepada Allah. Walakin kadzabu kata Allah. Fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Allah azab mereka ya, kasih bencana karena mereka mendustakan ayat Allah. Sehingga kemudian mereka sadar dan kembali ke jalan Allah. Hadir jemaah Allah. Jadi kembali terkait dengan persiapan puasa tadi, kita harus siapkan ilmu puasa. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita akan menjaga ibadah puasanya, dan kita yakin bahwa puasa itu merupakan panggilan dari Allah hanya orang yang beriman. Apapun jenisnya, pangkatnya, kedudukannya sama. Oh, merasa beriman, dia akan terpanggil merasakan ibadah puasa. Makanya kalau ada nanti ada orang Ramadan gak puasa, mungkin dia bukan orang kafir, bisa jadi gitu. Makanya kan nggak usah ngeri ya. Kita kuatkan iman kita. Karena dengan iman itulah kita semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian dan orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita harus supaya diangkat derajat harus jadi orang yang beriman. Ya. Terus kalian biasa sampai jam berapa Pak? Di jam 9 lah. Ikut party nggak? Takutnya nih ngomong, wah kelamaan nih, banyak acara malam minggu weekend, biasanya kan nonton bola, nonton apa nanti. Nolin juga nanti kalau saya kelamaan Yang baca berapa Dede? yang di rumahnya nih nanti, aduh ya Allah nih ngaji nggak kelar ngaji apaan. Mohon maaf kalau kelamaannya. Jadi tadi yang persiapan ilmu penting jamaah sekalian, silakan kalau mau buka-buka di perpustakaan masjid banyak buku ya, atau sekarang bisa lihat di Google. Kalau nggak punya kuota itu masjid aja lihat. Tinggal sumbernya harus jelas saja Pak ya. Kalau hadis riwayatnya siapa, sumber bukunya apa, ya seperti itu. Nah, karena ternyata di bulan Ramadan ini ada seorang ulama yang sangat terkenal dalam kitab itu Fa'il Ma'arif ya. Syekh Abu Bakar Al-Rab ya, Al-Bahil, beliau menyampaikan ya, bahwa Syahrul Rajab Syahrul Izra'i, bulan adalah bulan menanam kata beliau. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Syakir Izra'i, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram kata. Wa Syahrul Ramadan ya, dan adalah Syahrul ya Sa'idil Zar'i, yaitu bulan memanennya hasil tanaman. Ya, makanya kalau orang punya ilmu nih, ya sekarang kita Rajab sudah lewat ya, bulan menanam. Sya'ban kita menyiram ya kan, kita pupuk nih. Nah nanti Ramadan kalau kita punya ilmunya, tinggal memanen apa yang kita tanam dan kita siram selama bulan Rajab dan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini tadi karena bulan menanam, kita semai itu, kita sirami. Saya pada itu kan rajin tanamannya di bersih-bersih siramin. Berharap kalau biar subur, coba kalau nggak pernah disiramin bisa mati gitu ya. Karena disiramin jadi subur, bisa menghasilkan ya. Kalau anggur kita bisa anggur banyak. Nanti ya. panen. Ya. Jadi ilustrasinya begitu pokoknya. Jadi bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban menyirami, menjaganya. Nah Ramadan tinggal memanennya gitu. Nah kita sekarang berharap itu nanti Ramadan tinggal memetik hasil dari yang sudah kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, yang sekalian juga yang tak kalah pentingnya nih di bulan Sya'ban ini, kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah sebelum Ramadan. Kenapa? Ternyata di bulan Ramadan itu kan banyak amalan yang sangat dianjurkan. Di samping wajibnya sahur,
ada sholat tarawih, ada baca Quran, infak, sedekah, ya. Ternyata apa? Kalau kita sudah terbiasa bulan Rajab, Sya'ban melaksanakan ibadah sunnah, insya Allah kita mudah untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban pun sekali lagi sekalian kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, di bulan Sya'ban ini makanya kita masih ada waktu 9 hari lagi. Yang masih punya hutang puasa tahun lalu segera bayar. Kalau istri kita yang haid atau yang nifas, segera. Kalau sampai ketemu Ramadan belum bayar, maka kena kafarat, kena denda, itu memberi makan seharinya 1 orang fakir. Baik teman sekalian, saya sudah 40 menit. Ya mungkin nanti lebih banyak dialog saja kalau ada jamaah yang kurang paham, biar nggak monolog, ya kan. Jadi silakan, mungkin kalau ada jamaah yang mau bertanya, menambahkan silakan. Jadi intinya kembali dalam menghadapi usia Ramadan, pertama kita harus jaga hablum minallah dan hablum minan nas di antara kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah mudahkan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita semua bisa ngaji gini karena takdir Allah yang menggerakkan tuh. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat, Allah yang menggerakkan. Kita kan orang pilihan Allah, makanya harus jaga. Makanya nih ada wasiat Nabi kepada sahabatnya Mus'ab, ya, setiap habis sholat jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jam sekarang harus kita jaga doa itu. Kenapa? Kita butuh pertolongan Allah dalam tadi, ya, berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ala dzikir, atas zikir kepada Allah, wa syukrika, dan juga bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik benar Allah. Ternyata Pak, kalau Allah sudah ridho, Allah mudahkan, kita akan menjadi orang yang mudah dalam taat, syukur dan ibadah kepada Allah. Makanya jangan lupa doa terus setiap habis sholat. Baik terus kalian, inilah barangkali sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan Ramadan. Yang jelas mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan syahrul Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, yang pada akhirnya mudah-mudahan warga RT 5 dan Blok O pada umumnya menjadi warga yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dipertemukan surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ayo sekalian, hari sebelum kita berdoa, kita awali kita dengan berwasilah baca surah Fatihah. Mudah-mudahan dalam Fatihah ini segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Hadiyah wa ala salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadal taqab sallallahu alaihi wasallam wasiyati wa la yarhamu Abu Bakar wa Umar subhanahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pak Dede yang nikah anaknya itu perempuan. Siti Nurjani. Ya, kemarin di hina Dede wa di ahli wa di al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan jamaah sekalian sebutin bahwa bapak kita, orang tua kita yang terambil dengan doa masing-masing. Silakan.
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسأل حسن الخاتمة وارزقنا توبة نصوح قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتبتغشرنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن شيء الأشقاء ومن كرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada khilafan. Sekali manusia biasa pasti banyak kekhilafannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dengan saling maafkan, kita masuk ke Ramadan sudah clear punya kesehatan kita. Mudah-mudahan semuanya juga kesehatan, kemudian rezeki yang halal yang berkah, sehingga kita melaksanakan ibadah Ramadan insya Allah penuh dengan sukacita, penuh dengan keimanan dan keikhlasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.